Jadi demi untuk keselamatan tercapainya tujuan kita bersama, harus ada semacam lembaga advokasi atau perhimpunan advokasi yang mengawal jadi calon presiden ini. Sampai pun jadi presiden kita harus kawal, karena kami khawatir ada kriminalisasi untuk mengganjel. Atau yang lain-lain lah, persoalan-persoalan hukum pasti akan banyak sekali di situ. Ini apalagi rival-rivalnya bisa saja menghalalkan segala cara ya. Dan termasuk saya kira yang terpenting adalah setiap PPS kalau perlu atau setiap daerah harus ada penasihat hukumnya pada saat terjadi kecurangan penghitungan kayak gitu, misalnya bisa seperti itu ya Pak? Nah itu kalau bisa kita nanti bentuk per kabupaten. Jadi seluruh Indonesia ada tim advokat Anies seluruh Indonesia. Jadi per daerah nanti mungkin bisa melakukan tidak perlu ada induk organisasi supaya lebih lincah kali ya. Tidak nanti satu wadah saja. Bisa dikasih nama advokasi Anies. Ya, tim advokasi Anies. Ya, tinggal dirumuskan nanti apa namanya bisa populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di Bogor pagi ini. Anies diundang oleh masyarakat Bogor untuk senam bersama dan lari pagi di lapangan Semper dan Sempur. Kita tahu bahwa relawan Anies itu di seluruh Indonesia itu sudah hampir ratusan ya, lebih dari 100, mungkin hampir 200. Nah, cuma yang perlu dipikirkan adalah diperbanyak ada relawan yang menghimpun para advokat. Karena banyak sekali beberapa kasus di daerah itu dia menghentikan untuk acara deklarasi atau semacam ada ceramah gitu. Padahal sebenarnya itu memang tidak perlu izin, hanya pemberitahuan saja. Tetapi yang penting, kita tahu seluruh advokat-advokat di seluruh Indonesia banyak yang harus dihimpun dan diprakarsai. Bersama-sama saya pada pagi hari ini ada Bapak Yahya Rashid, SHMH, dan beliau tadi kita ngobrol, dia termasuk yang bersemangat untuk adanya relawan advokat terkoordinasi untuk mengatasi masalah-masalah bukan saja pada saat pilpres ini, sampai nanti setelah Anies terusung menjadi presiden. Silakan Pak Yahya Rashid untuk mengomentari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini menghadiri acara undangan acara Jalan Santai Bersama Anies Baswedan. Nah, pada hari ini saya mendapatkan informasi dan keluhan masyarakat dari relawan simpatisan dari Anies bahwa acara ini pada awalnya mendapati hambatan berupa perizinan ya, sehingga kami punya ide memprakarsai sebaiknya kita menghimpun para advokat yang mendukung Anies, simpatisan Anies, untuk secara terkoordinir mengadvokasi segala kegiatan Anies bersama relawan simpatisannya agar tidak terjadi hambatan-hambatan baik dari segi keamanan, perizinan, dan legalitas. Itu harus kita backup karena tidak semua masyarakat mengerti aturan main. Sehingga advokat ini kami akan menghimpun secara menyeluruh ya, seluruh Indonesia ini, supaya setiap daerah, setiap kegiatan Anies kita akan pantau untuk membackup dari segi legalitas, dari segi hukum. Jadi Pak Yahya bersedia untuk melakukan kegiatan ini, pembagian tugas gitu ya, karena di Anies Pusat kita ada penasehat hukum juga, Bapak Bambang Wijayanto. Andai kata Abang Yahya bersedia seperti itu, insya Allah kita akan fasilitasi untuk segera rapat, karena saya kira ini masalahnya sangat penting sekali, mumpung belum masuk masa-masa pemilu gitu ya. Jadi kira-kira sekarang ini
organisasi apa yang abang sudah ada di dalam keadvokatan ini atau kalau kita akan membuat langkah yang baru ini harus ada izin induk organisasi advokat nggak, misalnya kayak Peradi atau yang lain-lain itu? Itu tidak perlu suatu organisasi apa segala, yang penting bisa dihimpun dari organisasi, dari Peradi kami. Yang penting advokat yang mempunyai legalitas, punya lisensi yang resmi, bisa bergabung untuk melakukan advokasi. Karena semua kegiatan-kegiatan rawan terhadap kriminalisasi, ada penyusupan, ya itu kita harus mengantisipasi itu. Nah, kasihan, sayang orang yang sudah berjuang, relawan-relawan itu, bila terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang kita tidak inginkan bersama, tidak ada yang mengadvokasi, tidak ada yang membela. Jadi demi untuk keselamatan tercapainya tujuan kita bersama, harus ada semacam lembaga advokasi atau perhimpunan advokasi yang mengawal jadi calon presiden ini. Sampai pun jadi presiden kita harus kawal karena kami khawatir ada kriminalisasi untuk mengganjel. Atau yang lain-lain lah, persoalan-persoalan hukum pasti akan banyak sekali di situ. Ini apalagi rival-rivalnya bisa saja menghalalkan segala cara ya. Dan termasuk saya kira yang terpenting adalah setiap PPS kalau perlu atau setiap daerah harus ada penasihat hukumnya pada saat terjadi kecurangan penghitungan kayak gitu, misalnya bisa seperti itu ya Pak? Nah itu kalau bisa kita nanti bentuk per kabupaten. Jadi seluruh Indonesia ada tim advokat Anies seluruh Indonesia. Jadi per daerah nanti mungkin bisa melakukan tidak perlu ada induk organisasi supaya lebih lincah kali ya. Tidak nanti satu wadah saja. Bisa dikasih nama advokasi Anies. Ya, tim advokasi Anies. Ya, tinggal dirumuskan nanti apa namanya yang bisa populer dan disenangi oleh orang, gampang ingatnya. Baik, terima kasih Bang Yahya Rashid. Insya Allah nanti didengar dengan Bang Laude, dengan Bapak Bambang Wijayanto. Insya Allah akan kita segerakan, kalau bisa segera dibentuk itu untuk membantu persoalan-persoalan aliansi-aliansi di daerah kayak gitu ya. Insya Allah kita akan segera undang Bapak Yahya Rashid untuk kita merumuskan itu tadi ya, saya kira. Baik pemirsa, ini sekilas yang kita bicarakan ini tadi, tidak sengaja tetapi melihat persoalan yang ada. Beliau mengusulkan agar supaya ada itu, saya kira sangat bagus sekali, Mas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.